Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Di tempat bersiap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam pada ibu guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Perasaannya bagaimana hari ini? Apakah senang, sedih? Senang. Nggak ada yang sedih kan? Tidak. Alhamdulillah. Kita mulai dulu ya. Presensi dulu. Alfia, Amira, Ani, Aprilia, Arum, Daniel, Dwi Ulfi, Eka, Ernita, Esti, Heni, Maulaya, Mustafidatul, Nurfaiza, Nurul Aziza, Putri Okta, Rahmatun, Resta, Restu, Risma Pireli, Risma Setianingsih, Sekar Ayu, Siti, Suci Dwi, Tiara, Trinur, Veronica, Widyastuti, Yuli, dan Zahratus. Semuanya hadir ya, tidak ada yang alpa. Sebelum kita mulai, mari kita mengecek kelengkapan busana dulu dari sebelah atas sampai sebelah bawah. Silakan dilihat dulu apakah kerudung kalian sudah benar atau belum, sudah rapi atau belum. Yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Terus sepatunya yang masih talinya belum ketali silakan ditali dulu. Silakan diperhatikan sepatunya masing-masing. Sudah rapi semua? Sudah. Berarti sudah siap untuk pembelajaran ya? Ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang prinsip desain. Silahkan alat tulis kalian diletakkan di meja masing-masing dulu. Alat tulisnya saja ya. Sudah semua? Sudah. Sudah. Sebelumnya kita pernah memiliki kesepakatan kelas. Kita akan menerapkan kesepakatan kelas ini agar kalian belajarnya tetap dalam keadaan yang tertib. Salah satunya adalah selama pelajaran nanti semua peserta didik harus aktif, tertib, sopan dan menjaga kebersihan. Misalnya nanti kok kalian ada kotoran, ada kertas yang nggak kepakai terus mau kalian buang, jangan dibuang di laci, kayak gitu ya. Ya. Terus selama pelajaran berlangsung tidak diperbolehkan untuk makan. Itu kalian tidak boleh makan. Nanti kalau ada yang makan seperti kesepakatan kelas kita yang dulu, berarti didenda atau membagikan makanan kepada teman-temannya. Ya. Masih ingat kan? Masih. Lalu kalian selama pelajaran berlangsung boleh minum. Kalian bawa minum? Bawa minum, nanti kalian boleh minum dengan catatan harus izin dulu. Sampai sini paham? Nah, nanti kalian harus selalu tertib. Kalian nanti kan berkelompok.
dalam satu kelompok harus selalu aktif semuanya, harus memiliki peran semuanya, seperti itu ya. Nanti tidak boleh ada dalam satu kelompok itu yang hanya berdiam diri tidak ngapa-ngapain. Jadi silahkan nanti dalam satu kelompok itu kalian saling memotivasi. Nanti misalnya ada teman, kamu membuat ini ya, kamu nanti bagian ini ya, kayak gitu ya. Nah, terus kita akan belajar tentang prinsip. Terus apa yang akan kita dapatkan dengan belajar tentang prinsip itu? Dengan belajar tentang prinsip, kita akan mendapatkan pembelajaran tentang membuat desain busana dengan harmonis dan indah. Kemarin sudah belajar tentang unsur. Masih ingat tak unsur? Salah satunya apa? Ada garis. Masih ingat? Ada arah. Terus ada warna, terus ada bentuk. Itu masih ingat toh? Nah, nanti setelah kita kemarin belajar unsur, terus sekarang kita belajar prinsip, kita akan bisa membuat desain busana dengan harmonis. Seperti itu ya. Terus keterkaitan materi unsur dan prinsip itu adalah, unsur dan prinsip adalah dua hal yang menyatu, ya kan? Dua hal yang menyatu tidak bisa dipisahkan dalam pembuatan desain. Makanya kita akan belajar prinsip setelah kemarin unsur. Nanti kita belajar prinsip itu untuk menyatukan unsur-unsur yang sudah kita pelajari. Begitu ya. Nah, dalam pelajaran kita hari ini kalian harus tertib dari awal sampai nanti berakhir. Kayak gitu ya. Kalian harus semangat, terus bekerja sama dengan baik, dan kalian harus enjoy pelajaran hari ini. Nanti kok kalian merasa tidak enjoy, silahkan angkat tangan, bilang, biar kita bisa membuat ice breaking yang membuat kalian semakin enjoy dalam pembelajaran ini. Oke? Ya. Lalu di pembelajaran hari ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Kan tidak mungkin kalian belajar itu tidak memiliki tujuan. Kalian dari rumah sampai ke sekolah untuk belajar pasti ada tujuannya. Ada yang pengen mengejar cita-citanya jadi desainer, ada yang pengen jadi fashion stylist kayak gitu toh. Nah, di pembelajaran kita ini juga ada beberapa tujuannya. Ada 3, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian prinsip desain. Kalian nanti di pembelajaran ini diharapkan bisa mendeskripsikan pengertian prinsip desain. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam prinsip. Nanti akan ada beberapa prinsip, kalian harus tahu dan harus bisa menjelaskan. Tidak hanya sekedar tahu, tapi bisa menjelaskan, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis prinsip pada suatu desain. Nah, setelah kalian tahu macam-macam prinsip, kalian harus bisa menganalisis. Menganalisis itu apa? Kalian harus bisa melihat sebuah desain, terus kalian harus bisa menyebutkan prinsip-prinsip dalam desain itu apa saja. Yang ada dalam sebuah desain, prinsipnya itu apa, yang membuat desain tersebut itu adalah desain yang harmonis, seimbang, dan memiliki proporsi yang bagus. Kayak gitu ya. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, sebutkan perbedaan desain busana yang dibuat dengan menerapkan prinsip dan yang tidak.
Mungkin sebelum kalian mengetahui prinsip desain, kalian membuat desain itu tidak memikirkan ini nanti bagus atau enggak ya. Yang penting jadi tok. Tapi setelah kalian mengerti prinsip, pastikan kalian akan menerapkan prinsip-prinsip itu di desain agar desainnya itu terlihat cantik kayak gitu toh. Nah, sekarang perbedaan desain yang dibuat dengan menerapkan prinsip dan dengan yang tidak itu apa? Silahkan dijawab ya. Ibu sebut namanya, silahkan dijawab. Maulaya. Apa Maulaya? Sebutkan perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau bikin desain tidak memiliki prinsip berarti desainnya tidak harmonis. Kalau memiliki prinsip berarti desainnya, nah berarti perbedaannya apa? Desain yang menggunakan prinsip itu terlihat harmonis, desain yang tidak menggunakan prinsip itu tidak harmonis. Ya, betul sekali. Terima kasih. Lalu selanjutnya, di sini Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini agar Ibu tahu kondisi kalian. Ibu panggil ya. Untuk pertanyaan ini Ibu panggil Resta. Resta mana? Nah, Resta, bagaimana perasaanmu sekolah di jurusan busana? Senang. Senang. Benar senang ya? Ya. Terus, apakah kamu menyukai pelajaran mendesain? Suka. Sudah mendesain apa aja? Celana, blus, sama rok. Terus perasaanmu apa ini? Perasaanmu dari emoji ini yang dipilih senang. Oke. Selanjutnya Amira. Amira, bagaimana perasaanmu sekolah di jurusan busana? Senang. Suka pelajaran mendesain? Suka. Lalu dari emoji ini apa yang kamu pilih? Senang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini ada keterkaitan antara materi, unsur, dan prinsip. Seperti yang sudah saya katakan tadi, prinsip dan unsur itu saling berkaitan, saling menyatu, harus sejalan. Jadi kita akan mempelajari prinsip itu seperti apa. Kita mulai dari sekarang. Kalian sudah berkelompok ya? Sudah berenam kelompok dalam satu kelompok. Di sebelah sana ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalian silahkan memperhatikan materi ini karena materi ini akan kalian gunakan dalam menganalisis nantinya. Oke? Untuk ini kalian harus tenang. Nah, prinsip desain. Prinsip desain itu apa? Kata kuncinya adalah cara menyusun unsur desain. Jadi unsur desain yang sudah kalian ketahui kemarin disusun secara berkesinambungan sehingga menciptakan sebuah prinsip yang akan menghasilkan sebuah desain yang harmonis. Kayak gitu ya. Jadi prinsip adalah cara mengatur atau menyusun unsur desain. Lalu di sini ada macam-macam prinsip. Macam-macam prinsip itu ada 5. Yang pertama, proporsi. Yang kedua, pusat perhatian. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, irama. Dan yang terakhir adalah kesatuan. Kesatuan. Nah, ini akan kita pelajari satu per satu. Sekarang mulai dari proporsi dulu. Proporsi itu apa?
Cara menetapkan bagian busana yang berkaitan dengan jarak, ukuran, jumlah, tingkatan, atau bidang pada satu busana. Proporsi di sini bukan proporsi gambar tubuh ya, yang sudah kalian bikin kemarin dulu. Ini proporsinya berbeda. Jadi dalam suatu busana itu kan pasti ada bentuknya. Dari busana atas dulu aja. Blus itu pasti ada bentuknya, berbentuk, ada yang kotak, ada yang melingkar. Nah, persatuan dari bentuk-bentuk itu namanya adalah proporsi. Proporsi dapat memberikan kesan pada tubuh si pemakai. Bisa memberikan kesan lebih tinggi, lebih pendek, lebih besar, atau lebih kecil. Nah, karena proporsi ini bisa memberikan kesan, maka kalian saat membuat busana silahkan lihat dulu siapa yang mau pakai. Misalnya seperti ibu kan memiliki tubuh tinggi, pendek, gemuk, ya kan? Ya. Nah, silahkan kalian kalau mau bikin baju untuk ibu, ya kalian harus bikin baju yang bisa membuat ibu itu terlihat lebih tinggi dan langsing, kayak gitu ya? Nah, contohnya ini, kalau rok kayak gini, ini kan rok kan? Nah, rok ini, kalau yang ini atas dan bawah itu posisinya besarnya sama, terlihat lebih kaku daripada yang 5 ini. Proporsi antara atas dan bawah itu berbeda. Ini menimbulkan kesan yang lebih tinggi daripada ini yang kaku kayak gitu. Dari busana ini yang sebelah kanan ini adalah bagian atas dan bawahnya tingginya antara atas dan bawah sama. Ini juga memberikan kesan kaku daripada yang bagian bawahnya lebih panjang dari bagian atas. Lalu yang dari 3 ini, yang terlihat kaku yang mana? Yang tengah, benar sekali. Yang terlihat kaku adalah tengah karena dia memiliki proporsi antara atas dan bawah sama. Sedangkan yang kanan dan kirinya ini memiliki proporsi yang ideal karena bagian atas dan bawahnya itu panjangnya berbeda. Sampai sini paham? Paham. Nah, terus kalau ada seperti ini desain, ini sudah memakai mantel yang besar, yang membuat dia kesannya besar. Kalau mau memakai aksesoris seperti tas, sepatu, atau topi, berarti jangan memakai yang besar, karena besar tambah besar akan semakin besar. Nah, ini sekarang proporsinya sudah ideal, atas bawahnya sudah berbeda, tapi dia pingin memakai aksesoris yaitu scarf di leher ini. Jadi dia memakainya tidak terlalu besar agar dia hanya mempercantik bagian leher. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Paham. Kita lanjut ya. Lalu yang selanjutnya adalah pusat perhatian. Pusat perhatian itu adalah apa? Suatu bagian yang lebih menarik daripada bagian lainnya. Misalnya kalian ada pelanggan, dia memiliki tubuh yang bagian lebih menariknya adalah di kaki. Berarti kalian akan buat desain yang memiliki pusat perhatian di mana? Tadi yang lebih menonjol dari konsumennya itu adalah kaki. Nah, berarti nih kalian mau membikinkan desain, pusat perhatiannya ada di sebelah mana? Di kaki, karena di sini dikatakan yang lebih menarik daripada bagian lainnya, gitu ya. Nek kalian mau bikin desain untuk kalian sendiri, mau menerapkan prinsip
pusat perhatian, berarti kalian harus mengidentifikasi di bagian tubuh kalian ini apa yang lebih menarik dari bagian lainnya. Kayak gitu ya. Nih, pusat perhatian harus diperhatikan peletakannya agar dapat menonjolkan sisi baik. Tidak mungkin toh kalian bikin busana kok malah menonjolkan sisi buruknya. Nggak ada yang pengen busana itu toh. Gitu ya. Jadi kalian pusat perhatian ini untuk menonjolkan sisi baik tubuh dan mengalihkan perhatian dari bagian tubuh yang kurang baik. Sampai sini paham? Paham ya? Contohnya seperti ini. Pusat perhatiannya ada di sebelah mana? Mana? Depan, belakang, atau rambutnya, atau celananya? Bagian depan. Bagian depan tuh bagian yang apanya? Pita. Nah, benar sekali. Berarti kalian sudah paham. Yang maksudnya pusat perhatian itu apa? Itu ya. Kita lanjut. Keseimbangan. Keseimbangan itu ada dua. Keseimbangan simetris dan asimetris. Sudah pernah dengar belum? Sudah. Apa toh keseimbangan simetris dan asimetris itu? Kalau keseimbangan simetris itu adalah keseimbangan yang antara kanan dan kiri itu bentuk, mau garis, warna atau besarnya jika diukur dari tengah-tengah busana tersebut besarnya sama. Tengah-tengah busana itu mana? Sini kan, tengah-tengah. Jadi antara kanan dan kiri besarnya sama, bentuknya sama, warnanya sama, itu keseimbangan simetris. Contohnya baju ini. Ini memiliki kerah antara kanan dan kiri sama besarnya. Bentuknya garis juga sama. Lalu ini ada saku kanan kiri juga sama. Memiliki hiasan kanan kirinya juga sama. Arahnya garis juga sama. Kayak seperti ini adalah keseimbangan simetris. Selanjutnya, keseimbangan asimetris. Kalau keseimbangan asimetris itu adalah kebalikannya dari simetris. Kalau tadi simetris itu besarnya, arahnya, bentuknya sama kalau diambil dari tengah-tengah badan, maka kalau asimetris itu bentuknya apa? Tidak sama. Seperti contohnya ini, antara kanan dan kiri, tengah-tengah baju itu di sini, TM, ya kan? Nah, ini antara kanan dan kiri, hiasan hitamnya itu berbeda. Meskipun bagian bawahnya ini sama, dia memiliki keseimbangan yang berbeda. Jadi ini adalah keseimbangan asimetris. Ya, benar sekali. Selanjutnya adalah irama. Irama itu adalah pergerakan teratur dari suatu bagian ke bagian lainnya dan dapat dirasakan secara kasat mata. Irama itu ada beberapa. Yang pertama adalah pengulangan, irama sejajar, irama rangkaian, irama selang-seling, irama gradasi, dan irama radiasi. Kita bahas satu-satu. Pengulangan. Irama pengulangan itu adalah menggunakan satu unsur desain yang diletakkan pada dua atau beberapa bagian pada suatu desain seperti garis, bentuk, tekstur, ruang, warna, dan corak. Nah, kalau ada desain rok seperti ini, yang diulangi apanya? Garis, terus warna, terus bentuk dari atas sampai bawah ini sama, terus teksturnya juga sama. Ini pengulangan di atas sampai bawah itu sama. Ini adalah irama pengulangan. Nanti kok misalnya ada baju, di bagian bawahnya ada tempel, terus di bagian
bawah lengan juga ada rempel. Apakah itu pengulangan? Iya apa enggak? Dalam suatu busana itu satu kesatuan ya. Kalau bajunya di bagian bawah pinggang itu rempel, di bagian bawah lengan itu juga ada rempelnya, itu pengulangan atau enggak? Pengulangan, gitu ya. Lalu selanjutnya ada sejajar. Irama pada suatu desain bisa dilakukan dengan penempatan unsur garis dan bentuk yang sejajar. Ini adalah lipit, ya kan? Lipit yang dibuat sejajar dari bagian kiri ke bagian kanan yang saling berjajaran, tidak ada selanya. Dia memiliki aturan pengulangan pelipatan yang sama. Itu adalah sejajar, kayak gini. Sejajar itu kan dempet gitu toh? Ya. Nah, itu adalah sejajar. Yang selanjutnya adalah irama rangkaian. Irama didapat dengan rangkaian garis dari benda, garis dari lipit, dan dengan bentuk geometris, huruf, abjad, tekstur, dan corak. Rangkaian umumnya berperan sebagai desain hiasan. Jadi kalau kalian memiliki sebuah desain yang kalian menggunakan irama rangkaian, itu tujuannya adalah untuk memberikan hiasan. Ini contohnya adalah bentuk geometris seperti origami kan? Ya. Nah, ini adalah irama rangkaian. Ada yang tanyakan sampai sini? Belum. Bisa dilanjut? Bisa. Selanjutnya adalah irama selang-seling. Irama didapat dengan membuat selang-seling dari dua jenis renda, pita atau garis yang berlawanan arah, bentuk yang berbeda, dua tekstur atau dua corak yang berbeda. Di sini dari gambarnya ini adalah pita-pita yang disusun sedemikian rupa berselang-seling. Ini di sini ada pita, terus bukan, terus ada pita lagi, bukan, pita lagi. Ini namanya adalah irama selang-seling. Nanti kalian kalau bikin busana terus memakai hiasan renda, di sini ada renda, di sini bukan renda, ini renda, bukan, dari sini renda. Itu adalah irama selang-seling. Oke. Selanjutnya ini ada irama gradasi. Gradasi adalah rangkaian yang sejenis, posisinya berdekatan, bentuk dan jaraknya dapat berubah. Ini dilihat, kalau kalian pasti punya baju atau kaos yang bergaris-garis kayak gitu toh? Ya. Nah, itu adalah contoh dari irama gradasi. Seperti itu. Ini bisa pengulangannya itu gradasinya ada di bagian atas toh, atau pada bagian pinggang, atau pada bagian bawah rok kayak gitu. Ini adalah contohnya dari gradasi. Yang selanjutnya adalah radiasi. Radiasi adalah garis yang memancar dari pusat perhatian ke semua arah. Ini tadi yang namanya pusat perhatian adalah sesuatu yang menonjol. Nah, sesuatu yang menonjol itu kan menghasilkan sebuah garis yang memancar. Ini namanya radiasi. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada prinsip kesatuan. Kesatuan itu adalah penyusunan dari pusat perhatian, keseimbangan, irama, dan proporsi sehingga tercipta desain yang harmonis. Dalam desain perlu adanya keselarasan antara macam unsur, yaitu selaras garis dan bentuk, selaras dalam tekstur dan warna. Contohnya ini desainnya dari atas topi sampai bawah sepatu ini memiliki kesatuan. Dia sudah menerapkan yang namanya unsur-unsur dan prinsip-prinsip desain. Sudah diterapkan semuanya di sini. Kalian kalau lihat desain seperti ini, apa jelek, sudah bagus kayak gitu, atau apa yang kalian rasakan? Secara kasat mata aja sudah proporsional kah? Sudah. Kalau kalian memakai baju seperti ini,
Mau atau enggak? Mau atau enggak? Tuh katanya ini sudah proporsional lah. Kalian mau atau enggak? Mau. Nah, selanjutnya kita akan membuat proyek kan? Ya. Di pembelajaran hari ini kita akan membuat proyek. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya, bagaimana konsep dari prinsip yang diterapkan dalam busana santai dengan busana pesta. Busana santai dan busana pesta itu kan pasti sesuatu busana yang sangat berbeda, sangat kontras. Yang satunya formal, yaitu busana pesta, yang satunya adalah informal, busana santai. Pasti penerapan prinsipnya juga akan berbeda. Seperti itu toh. Nah, kalau kalian mau bikin suatu desain untuk busana santai, untuk busana pesta dengan penerapan prinsip itu, bagaimana konsepnya? Paham pertanyaannya? Dijawab ya, saya sebut. Ani? Nah, silakan dijawab. Bagaimana konsep prinsip desain untuk busana santai dan busana pesta? Prinsip pada desain busana santai lebih simetris dan tidak terkesan mewah. Sedangkan pada desain busana pesta pasti lebih banyak baju yang asimetris dan terkesan heboh. Ya, benar atau tidak? Benar. Ada yang punya tanggapan lain atau jawaban lain dari jawabannya Ani? Tidak ada ya. Berarti semua setuju dengan yang Ani katakan. Gitu nggih? Ya. Lalu kita akan melakukan ice breaking sebelum kalian akan mengerjakan sebuah proyek. Nanti kita akan tepuk berirama. Contohnya seperti ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ada jedanya. Gitu ya. Tepuk 4, tepuk 5. Paham? Nah, silakan fokus. Nanti kalau ada yang salah, Ibu suruh maju. Gitu ya. Bisa dimulai? Berdiri semuanya ya. Berdiri. Bisa kita mulai? Bisa enggak? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5. 2 kali tepuk 4. 3 kali tepuk 5. Dah. Mau dilanjut? Sekali lagi? Ya. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk ya. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Dah, bagus. Boleh duduk kembali. Nah, sekarang setelah materinya sudah Ibu berikan, kalian adalah membuat proyek. Nanti akan Ibu bagikan lembar kerja. Di sini ada beberapa gambar. Setiap satu kelompok cuma menganalisis satu ya. Nanti di sini ada kesatuan, pusat perhatian, keseimbangan, proporsi dan irama. Analisisnya kalian tuliskan di sini. Gitu ya. Sekarang kalian sudah ada buku tulis di meja kan? Silakan satu anak per kelompok maju, nanti Ibu kasihkan LKPD-nya.
Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Itu bisa dibaca-baca dulu. Nanti kalian kan ada berenam. Itu tugasnya kan satu proyek. Meskipun satu proyek itu kan ada beberapa prinsip kan tadi. Silakan kalian bagi perannya masing-masing. Siapa yang memikirkan analisis tentang kesatuan, siapa yang memikirkan tentang pusat perhatian, siapa yang memikirkan tentang irama, seperti itu. Jadi semua anak-anak dalam satu kelompok memiliki peran masing-masing. Paham sampai sini? Paham. Nah, silakan itu dibaca-baca dulu, dipahami gambarnya, didiskusikan bersama. Nanti dulu. Dilihat dulu. Nanti silakan kalau sudah kalian melihat desain busananya, silakan kalian per kelompok moving. Ini ke depan. Semuanya ya, moving. Biar kalian lebih enak dan nyaman saat berdiskusi. Dah, silakan dengan tertib ya. Di situ. Sudah? Nah, silakan duduk dengan nyaman, dibuat nyaman duduknya. Dah, kalian waktu mengerjakannya untuk berdiskusi adalah 20 menit. Tadi ada yang bertanya, Bu, pengerjakannya di buku atau di kertas itu? Mengerjakannya kalian langsung di kertas itu. Jadi langsung dituliskan di kertas itu, tidak perlu kalian tuliskan di buku tulis masing-masing. Jangan lupa kalian juga kasih identitas kelompok. Nanti biar ibu tahu ini kelompoknya siapa, punya siapa, punya siapa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak? Belum. Nah, sekarang silahkan itu. Perannya masing-masing sudah ada belum? Nanti kan kita presentasi. Siapa nanti yang jadi presenternya pas presentasi gitu, silahkan dibagi dari sekarang. Kalian menentukan jadwalnya dulu. Siapa nanti yang presentasi, siapa nanti yang menulis, siapa nanti yang memikirkan jawaban, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian nanti pas presentasi masih udur-uduran gitu. Kamu aja, ibu nggak mau loh kayak gitu ya. Ya, oke. Dah. Apa? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama lengkap ya. Jangan nama panggilan tok.
Nanti ditulis jawabannya di situ ya. Iya, belum. Ini nama panjang ya? Nama panjang, oh nama panjang. Semua nulis. Ih, nama panjang. Ada tipek nggak? Tipek. Di tipek dulu. Sama sekalian dikasih nomor absen ya. Sudah dapat presenternya siapa? Siapa? Widya. Boleh. Ada pertanyaan nggak? Belum. Jadi bisa mengerjakan lo ya. Jangan lupa nomor absen. Dah diganti nama panjang. Dah diganti. Oke. Dilingkari. No. Apa dilihat dulu kesatuannya apa, prinsipnya apa, pusat perhatiannya sebelah mana? Mana? Itu pusat perhatian. Kan pusat perhatian itu sesuatu yang kalian lihat itu ngono loh, sing paling menonjol. Oh, yang tertangkap mata pertama kali gitu. Ya, benar. Ya, nanti kamu tuangkan di sini pusat perhatiannya apa, dituliskan di sini. Nanti pas dipresentasikan kalian tunjukkan, ini loh dari desain ini presentasiku, pusat perhatiannya tuh di sini, desainnya itu kayak gini, pusatnya kayak gini, ini kayak gitu. Itu ya. Ya. Ada kesulitan? Belum. Oke, dikerjakan dulu ya. Ya. Apa? Yang ini bundernya di sisi lain. Di bunder. Kamu pilih yang mana? Itu kamu, apa yang kamu rasakan pas pelajaran ini, kamu tuangkan di situ. Sudah dapat presenternya belum? Presenter siapa? Resta. Oke. Nanti kamu menjelaskan sejelas-jelasnya ya, Resta. Pusat perhatiannya di mana? Di bagian gelembung. Gelembung. Oh ya. Berarti pusat perhatian itu ada sesuatu yang menonjol, yang kamu pertama kali lihat desain ini itu yang paling menonjol bagian gelembung, lengan. Oke. Ya. Presentasikan cuma ini aja kan? Iya, nanti yang dipresentasikan cuma ini toh. Jadi nanti kalian ini dibawa ke depan, terus kalian gini, dilihatkan di temannya kayak gini, terus sambil dibaca kayak gini, bisa toh? Nah. Itu ya
perwakilan kelompok atau semua kelompok? Semua kelompok maju, tapi nanti yang bicara cuma satu tok aja. Nggak usah ganti-gantian, itu nggak usah, itu akan lama. Jadi kan menjadi satu aja. Jadi satu aja. Satu orang aja. Nah, makanya kan kalian dalam satu kelompok dibikin semua berperan gitu loh. Nanti kan kasihan nek misalnya yang satu cuma diem aja, nggak ada apa ya, ikut sertanya dalam kelompok, terus nanti pas presentasi dia juga tidak ngapa-ngapain, kan kasihan teman-temannya yang lain toh. Makanya kalian bagi-bagi, yang bikin pusat perhatian siapa, yang menganalisis pusat perhatian siapa, yang menganalisis keseimbangan siapa, kayak gitu. Berenam itu harus punya perannya masing-masing, gitu ya. Ya. Presenternya siapa? Nanti. Nani. Oh ya. Jadi pembukaan sama yang jelasin beda nggak apa-apa? Langsung aja dari satu, nggak apa-apa, satu aja. Jadi presenter adalah yang mempresentasikan dari awal sampai nanti penutupan. Ada yang nggak baca nggak? Nggak apa-apa. Ya makanya ini kalian berperan di sini, diskusi di sini. Semua yang berperan. Nah, Gue presenter kita. itu. Nanti Ani perannya cuma presenter tok. Nanti Beda lagi. yang nunjuk-nunjuk beda lagi, nggak apa-apa, ada itu nanti buat itu. Gitu ya. Enggak. Yang lainnya juga mengerjakan yang lain loh ya. Ya, ya, 20 menit juga. ya. Nah, ini juga apa yang kalian rasakan, tapi tetap ditulisnya per kelompok. Sudah selesai? Kalian kelompok berapa belum ditulis? Masya Allah. Nanti Ibu nggak tahu kamu kelompok berapa. Masa nanti Ibu harus tanya-tanya, ini kelompok berapa? Ini Ibu tujuannya ngasih nama kelompok itu biar kalian tulis. Oh, aduh. Nanti Ani berarti mempresentasikannya dengan lantang. Ya kan suaramu bisa keras. Bisa lah. Sudah selesai, Pak? Belum. Itu kamu pilih mau yang sebelah mana, dibunderin aja. Nggak usah. Dibunder, ABCD-nya dibunder. Apa soalnya? Nanti jangan, kamu nek daftar nanti Ibu. Tuh jangan lupa nama anggota. Nah,
Nanti kayak yang ini tadi nggak ada nomor kelompoknya. Nah, sudah selesai. Dikasih pertanyaan. Ya kan nanti ibu misalnya ada temenmu yang nggak bertanya, berarti nanti ibu yang bertanya. Ya kan nanti dilihat dulu pertanyaannya apa. Tapi nanti yang menjawab bukan terus dikasihkan ke presenternya, kalian juga mikir bersama jawabannya apa, baru nanti diutarakan sama presenternya gitu. Apa? Sekarang diselesaikan dulu, sudah selesai analisisnya. Coba lihat. Ini kalau ada pertanyaan, ini kenapa bagian bawahnya dibuat lebih besar? Lebih besarnya itu dilihat dari apanya? Ini proporsi roknya ini sama ini. Bener, roknya yang berkerut ini memberikan kesan lebih besar, kayak gitu ya. Iya. Tuh, karena sesuatu yang berkerut, yang menggelembung itu memberikan kesan yang besar, seperti itu. Udah. Oke, tinggal nanti dipresentasikan ya. Ini presentasinya majunya urut. Majunya urut dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Sudah selesai? Lagi. Oh, tinggal 2. Sekarang proporsinya apa sama iramanya apa, belum ya? Belum. Ya, silahkan didiskusikan dulu. Itu proporsinya kayak apa? Iramanya memakai irama apa? Apa jauh? Proporsinya itu quilting itu apa sih? Quilting itu ini loh. Oh, bentuk kotak-kotaknya. Quilting. Ini nanti pas presentasi dipresentasikan semua, Bu? Enggak, cuma yang ini tok. Presentasinya cuma yang analisis desain aja. Terus juga Enggak. Terus yang maju? Yang maju semuanya, tetap semuanya. Presenternya siapa? Saya. Nanti Arum yang berbicara dari pembukaan sampai akhir. Kalian di sebelahnya. Nanti kalau ada pertanyaan, berarti dipikir bersama, bukan cuma Arum yang mikir, gitu ya. Kan namanya berkelompok toh. Itu ya. Nah, sekarang yang proporsi sama irama diselesaikan dulu apa? Siapa tadi yang memikirkan proporsi? Yang memikirkan irama siapa? Apa itu? Ini Apa? kurang satu pertanyaan. Ya coba dipikirkan dulu jawabannya apa. Dari yang Itu ini masih daunnya dari mana? Bisa ditinggal ya? Ya. Sudah selesai. dikit lagi. Dikit lagi. Ya. Kurang satu. meningkatkan Sedikit. Apa sih masalahnya? Apa? Apa yang muncul
bersama presiden. Kalau lebih memberi wawasan kemudian masyarakat di kelas itu menjadi ngerti apa misalnya terus itu kepilih kalimat itu yang ngerti. Ya pakai bahasamu sendiri aja nggak apa-apa. Kalau bahasa sendiri Lah terus mau pakai bahasanya siapa? Lah disusun bareng-bareng biar tidak belibet itu kan. meningkatkan pengembangan kelompok dan menambah wawasan bisa memberi prinsip desain Lagi tapi bahasanya bahasa ngerti apa sih bahasa kayak kan wawasan kan berbeda pengetahuan ini semua kenapa sih kalau keterampilan tuh kalian pas bekerja menjahit itu keterampilan, ini wawasan pengetahuan gitu. ini turun Turun semua nanti, turun semua. ini sudah turun akan menganalisis Udah selesai? Masih kurang banyak apa? Sampai nanti kita coba 90 menit. ini berarti nanti ada yang baca ini No, cuma ini doang. Nanti yang dipresentasikan cuma ini tok. Ini enggak. Kan proyeknya menganalisis desain. Nah, desainnya kan cuma ini tok. Gitu ya. Nah, Widya siap-siap. Enggak, presenter itu ya dari awal sampai nanti terakhir. Nanti kalau ada yang tanya, baru kalian diskusi di situ. Kamu yang mengungkapkan, gitu. Kalau ada yang bertanya temanmu ya berarti harus dijawab. Nanti kalau nggak ada temanmu yang bertanya, ibu yang bertanya. Gitu kan di sini sudah kamu sebutkan semuanya toh. Nah pasti ibu akan cuma menegaskan ini bagian mana toh, biar kamu lebih paham yang namanya prinsip ini itu sebelah mana kayak gitu toh, gitu ya. Nggak apa-apa Widya, nggak usah malah pusing gini, nggak usah. Kan nanti cuma membacakan hasil diskusi kalian, sudah disebutkan semua kok. Itu ya. Sudah selesai belum? Masih ada waktu 4 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Kurang 1 ya, diselesaikan dulu. Udah dijawab dulu itu. apa yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran yang telah dijalani lebih fokus setelah jangan bersendau Ya, jangan bersenda gurau seperti biasanya kalau di luar gitu. Tidak bercanda. bercanda saat tidak ngobrol sendiri apa bisa ngobrol sendiri
Tinggal ini tok. Nah, bagaimana rasanya? Bu, ini Yang mana? kan ini sama ini tuh sama. Yo, enggak. Kan tuh gambarnya sih mana? Ini enggak ada yang tertekan. Ini tuh senyum dia. Ini sumringah. Oh, ini sebenarnya ini senyum. Ya. Lah, ya kan kalian tinggal memilih aja mau yang mana yang kalian rasakan toh. Kira sumringah. Nanti yang dipresentasikan cuma ini toh. Kan menganalisis desain. Ini enggak di Ya ini tetap dijawab dong. tapi di presentasi enggak. Boten. Gitu. Ya. Di X gitu. Bunter. No, pilihannya cuma 4, jangan kalian tambahin. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Kamu juga sudah selesai? Aku yang belum selesai. Hah? Aku yang belum selesai. Kamu bersiap-siap menjadi presenter nanti. Bu, ini majunya urut. Majunya urut 1, 2, 3, 4, 5. Nggak usah kita undi, langsung aja maju 1, 2. Nanti urut ya, dari 1, 2, 3. Iya kan cuma ber-6 doang. Sudah selesai? Kelompok sini sudah selesai belum? Sudah. Nah, berarti tinggal presentasi ya? Ya. Diklip lagi, tadi klipnya mana? Ditata yang rapi. Ya itu yang di depan toh sayang. Lah ini gini ya. Diklip pakai trigonal tadi. Dah ditata. Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Silahkan dikembalikan seperti semula kursinya yang tadi. Yuk. Dah, semuanya duduk dulu. Dah, selanjutnya kita akan presentasi. Tapi sebelumnya biar kalian merasa rileks, silahkan duduk dengan tenang. Ambil nafas. Keluarkan. Ambil nafas lagi. Keluarkan. Ambil nafas. Keluarkan. Ya, selesai. Kita presentasi urut dari kelompok 1 ya. Nah, silahkan kelompok 1 bisa maju mempresentasikan hasil diskusinya. Desainnya yang mana? Yang ini ya. Nah, nanti kalau kalian ada yang belum paham terus mau ditanyakan, silahkan bertanya ke temannya gitu ya. Silahkan diperhatikan baik-baik. Dah, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sini saya akan menganalisis prinsip-prinsip desain yang ada di sini.
Pada desain berikut terdapat Bisa memakai ini di poin-poin gitu. Nah, pada desain berikut terdapat kesatuan. Desain ini sudah memiliki kesatuan antara pusat perhatian, keseimbangan, proporsi, dan irama sehingga desainnya terlihat harmonis. Terus terdapat pusat perhatian. Pada bagian hiasan bahu ke bawah itu terdapat pusat perhatian. Yang ketiga, keseimbangan. Pada desain berikut keseimbangan simetris karena antara kanan dan kiri bentuk dan besarnya sama. Yang keempat, terdapat proporsi. Sesuai karena pada bagian atas sudah memberi kesan kecil, maka pada bagian bawah dibuat lebih besar dengan desain celana yang lebih besar pada bagian bawahnya. Yang kelima, memiliki irama. Pengulangan pada bagian hiasan di bahu bawah dan bagian bawah celana. bahu di bawah atau bahu di atas? Bahu ke bawah. Nah, bahu ke bawah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah pada setuju semua? Pusat perhatian. Kalau kalian melihat desain ini, apa yang kalian lihat pertama kali itu adalah pusat perhatian. Apakah benar pada bagian bahunya? Ya. Semua setuju? Nah, kalau setuju berarti tidak ada komentar apa-apa. Nanti ini pengulangan, irama pengulangan tadi kan sudah disebutkan juga pada hiasan di bahu dan hiasan kaki. Jadi pengulangan itu tidak harus berada pada posisi yang sama. Bahu dan bagian bawah kaki kan posisinya beda. Yang satu di atas, yang satu di bawah toh. Nah, itu juga merupakan pengulangan. Kayak gitu. Ada yang tambahan? Belum? Ya, terima kasih untuk kelompok 1, beri aplaus. Silahkan bisa kembali ke tempat masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silahkan kelompok 2. Siapa yang mau? Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari prinsip-prinsip desain yang ada di sini. Yang mana? Ini? Oh, yang ini, ya. Prinsip desain kesatuan. Desain ini sudah memiliki kesatuan antara pusat perhatian, keseimbangan, dan irama proporsi sehingga desain ini terlihat harmonis. Pusat perhatian, detail quilting yang membentuk daun bagian depan, bagian sini. Keseimbangan asimetris karena antara kanan dan kiri bentuk dan besarnya berbeda. Warna lengan tidak sama, bentuk di pinggang sampai panggul berbeda. Proporsi sesuai karena pada bagian atas sudah memberi kesan besar dengan detail quilting dan lipit, maka pada bagian bawah dibuat lebih kecil dengan desain yang simpel. Irama sejajar dengan penempatan unsur bentuk lipit pada atas bagian bawah pinggang. Sudah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Yang belum terlalu jelas, quilting itu bagian yang mana? Pasti baru mendengar pertama kali kan quilting. Nah, tadi quilting yang sebelah mana?
itu kan bisa menjadi sebuah hiasan juga. Hiasan itu juga merupakan pusat perhatian. Kalian membuat hiasan itu kan selain untuk memberi hiasan juga agar orang tuh langsung tertarik biar gitu loh. Paham tak? Nah, makanya di sini pusat perhatiannya tadi yang bagian quilting, bener tak? Iya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalian setuju dengan yang dipaparkan teman-teman di sini? Setuju. Setuju. Jadi kalian misalnya nanti kok ada beberapa desain, kalian harus sudah bisa menganalisis sendiri. Kalau misalnya tidak berkelompok, gitu ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus. Boleh kembali. Kami terima kasih. Silakan kelompok 3. Yuk kelompok 3. Ya, yang mau menunjukkan gambarnya yang mana? Ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami dari desain. Pada desain tersebut memiliki kesatuan. Desain ini sudah memiliki kesatuan antara pusat perhatian, keseimbangan, proporsi, dan irama sehingga desain ini terlihat harmonis. Yang menjadi pusat perhatian pada desain ini adalah detail anyaman pada bagian atas. Keseimbangan pada desain ini menggunakan keseimbangan asimetris karena antara kanan dan kiri bentuk dan besarnya tidak sama. Proporsi sudah sesuai karena pada bagian atas sudah memberi kesan besar dan detail-detail anyaman, maka pada bagian bawahnya dibuat lebih kecil dengan desain yang simpel. Irama berupa rangkaian bentuk yang membentuk anyaman sebagai hiasan. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan dari desain ini? Kalau gitu ibu yang bertanya. Ini kan bagian lengannya antara kanan dan kiri sudah sama, desainnya sama, memiliki warna yang sama, bentuk yang sama, tapi bagian badannya itu berbeda. Apakah ini juga disebut asimetris? Kenapa? Karena kanan dan kiri berbeda. Yang berbeda itu malah dijadikan pusat perhatian. Jadi ini adalah asimetris. Juga didukung oleh bagian bawah baju yang berwarna orange. Itu antara kanan dan kiri berbeda kan? Yang bagian kanan ada sebagian besar, tapi yang sebelah kiri dia tidak ada bagiannya. Jadi itu asimetris. Gitu ya? Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Nah, beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih, bisa kembali. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan sekarang kelompok 4. Yuk, siapa? Siapa yang mau menunjukkan? Dah, ayo. Dah, yuk dimulai. Gambarnya yang mana? Ini? Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menganalisis hasil kerja kelompok kami. Prinsip desain kesatuan. Analisis desain ini sudah memiliki kesatuan antara pusat perhatian, keseimbangan, proporsi, dan irama sehingga desain ini terlihat harmonis. Pusat perhatian
bagian gelembung pada lengan bagian bawah. Keseimbangan simetris karena antara kanan dan kiri bentuk dan besarnya sama. Proporsi sesuai karena pada bagian atas sudah memberi kesan kecil, maka bagian bawah dibuat lebih besar dan mengembang. Irama berupa mengulang ditandai dengan kerutan pada bagian lengan yang diulang pada bagian sambungan bawah garis. Sudah selesai? Sudah. Ada yang tanyakan? Ada yang tidak setuju dengan paparannya tadi? Setuju. Ini sudah terlihat kalau adalah simetris, ya kan? Dari atas sampai bawah, sampai atas lutut, dia bagian kanan dan kiri besarnya sama, bentuknya sama. Meskipun pada bagian bawahnya ada sebuah aksen kerut-kerutan yang membelah di bagian bawah, itu tidak mempengaruhi dia sebagai keseimbangan simetris. Gitu ya. Tidak ada komentar ya? Ya, terima kasih. Boleh kita beri aplaus. Kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kelompok terakhir, kelompok 5. Nah, siapa ini yang mau memakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Oke, lanjut saja kita ke desainnya. Yang mana desainnya? Ini. Pertama, ada kesatuan. Desain ini sudah memiliki kesatuan antara pusat perhatian, keseimbangan, proporsi, dan irama, sehingga desain ini terlihat harmonis. Oke, yang kedua, pusat perhatian. Pada pusat perhatian, bagian desain tersebut pada bagian tengah yang berbentuk balon. Yang ketiga, ada keseimbangan. Simetris karena antara kanan dan kiri bentuk dan besarnya sama. Yang keempat, ada proporsi. Sesuai karena ada bagian atas sudah membentuk kesan besar, maka pada bagian bawah dibuat lebih kecil sehingga tidak besar semua. Dan yang terakhir, ada irama, berupa radiasi tandai dengan garis yang memanjang dari pusat perhatian ke semua arah, yaitu lipid pada lengan. Sudah selesai? Sudah. Nah, tadi yang mau Ibu tekankan ada irama pengulangan. Di sini kalian bisa lihat pada bagian pusat perhatiannya, yaitu lengan. Lengannya itu kan dikerut. Terus ada bagian kerutan pasti akan menghasilkan sebuah garis. Ya kan? Di sini terlihat kan? Nah, itu garis-garis itu sebagai irama. Irama apa? Oh, ulama apa? Irama apa tadi? Radiasi. Ya, berarti benar sekali. Sudah benar, tidak ada komentar. Sudah setuju semua? Setuju. Nah, Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing, sudah mempresentasikan dengan baik. Sudah kalian tadi Ibu sudah moving ke tempat kalian sudah berdiskusi, memiliki peran masing-masing dalam kelompok kalian. Terima kasih semuanya. Lalu untuk evaluasi kalian, kalau kalian merasa bingung, merasa yang dipresentasikan temennya masih ada kesalahan sedikit, silahkan nanti diperbaiki. Tadi karena tidak ada perbaikan, nanti di LKPD kalian itu berarti yang dikumpulkan sesuai dengan yang kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Gitu ya. Kalian sudah mengerjakan dengan baik,
sudah ada peran presenter, sudah ada peran yang memiliki untuk mencari ini itu prinsip apa, itu sudah ada tadi. Jadi kalian di dalam kelompok itu sudah ada kesadaran diri kalau kalian itu harus ada peran sertanya kayak gitu. Jadi besok kalau kalian di pelajaran lain, silakan harus memiliki peran aktif, gitu ya. Ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Ada enggak? Nanti ibu menilai presentasi atau menilai hasil analisis dari kalian mengumpulkan LKPD-nya kembali ke ibu. Nanti akan ibu nilai. Terus tadi ibu sudah menilai kalian prosesnya dengan melihat kalian bekerja di dalam kelompok kayak gitu ya. Lalu kalian silahkan memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Ada yang mau secara sukarela sebelum ibu tunjuk? Oh, Nurul. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Prinsip adalah cara kita menggabungkan unsur desain. Prinsip yang harus diperhatikan adalah kesatuan, pusat perhatian, keseimbangan, proporsi, dan irama. Semua prinsip harus kita terapkan dengan baik agar busana yang dibuat terlihat proporsional, indah, dan cantik. Ya, itu kesimpulan dari Nurul. Ada yang mau menambahkan lagi enggak? Apa semuanya sudah sama pendapatnya? Sama, berarti di-refresh lagi. Prinsip itu adalah cara kita menggabungkan unsur-unsur desain. Seperti apa tadi unsur desain? Unsur desain. Garis, warna, bentuk, arah, ruang. Nah, itu prinsip unsur itu kita gabungkan menjadi sebuah prinsip. Nah, prinsip ada 5. Yang pertama, terus, keseimbangan, proporsi, irama. Nah, keseimbangan sendiri tadi ada berapa? 2. Keseimbangan ada 2. Yang pertama, simetris. Terus, asimetris. kalau kalian lihat baju ibu ini simetris atau asimetris? Asimetris. Karena apa? Antara kanan dan kiri berbeda. Dari bentuk arahnya garis juga berbeda. Ini namanya asimetris. Kalau baju yang kalian pakai simetris. Berarti kalian sudah bisa membedakan antara simetris dan asimetris ya. Nah, sekarang kita akan merefleksikan kegiatan hari ini. Di bagian sini kalian tadi ada beberapa pertanyaan, toh. Apa tantangannya yang kalian rasakan saat mempelajari materi prinsip? Ibu minta dari kelompok 2, silahkan dibacakan tantangannya apa? Tantangannya yaitu ketiga sedang tidak fokus dengan materi yang disampaikan dan kita tidak sepaham. Nah, berarti besok lagi kalau ada pembelajaran kalian harus apa? Fokus. Biar kalian bisa memahami apa isi materi tersebut kayak gitu ya. Kalau dari kelompok lain, hal baik apa yang muncul selama proses pembelajaran? Dari kelompok 5 bisa dibacakan tadi apa? Hal baik yang didapatkan
melatih kerjasama dalam berkelompok. Selain itu, apa lagi? Kepercayaan. Kalian percaya nggak dengan pendapatnya teman? Terus kalian bisa menerima pendapat teman tanpa merasa, ih kok mereka nggak suka pendapatku ya, kayak gitu kan? Itu juga hal baik kalian saat berkelompok. Terus kalau dari kelompok 1, apa yang perlu ditingkatkan? Lebih memfokuskan pada materi yang disampaikan oleh guru agar kita dapat lebih paham tentang materi tersebut. Nah, tadi dari pemaparan Ibu sudah paham atau belum? Sudah. Dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Ada yang merasa jengkel, ngantuk, atau sedih nggak pas pelajaran? Ngantuk. Ngantuk. Siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Kalian kalau disuruh memilih emoji yang di paling bawah ini adalah merupakan refleksi kalian pada hari ini. Apa yang kalian pilih? D. Berarti itu senang gitu toh? Ya. Nah, berarti besok kalau ada pelajaran lain kalian juga harus merasakan senang. Jangan kalian pelajaran dibikin sedih terus nggak mau kayak gitu. Maupun gurunya berbeda, setiap hari kan kalian berbeda gurunya, berarti harus tetap senang, semangat, fokus, rajin gitu ya. Nah, ada yang mau merefleksikan lagi? Ada enggak? Sudah semua ya, berarti nanti kalian setelah pelajaran hari ini jangan merasa sedih, harus senang, harus semakin semangat karena kalian harus memiliki pengetahuan lagi yang lebih banyak agar kalian bisa menggapai cita-cita kalian, kayak gitu ya. Ya. Terus selama pelajaran ini Ibu tadi memaparkan melalui media LCD. Kalian lebih suka kayak gitu apa Ibu ceramah tanpa ada gambar dan lain-lain? Jadi kalian lebih suka kalau ada gambar, tidak hanya Ibu ngomong tok di depan tanpa ada simulasi gambar atau suara gitu ya. Ya. Tadi sudah ada kesimpulan dari Nurul. Prinsip adalah cara menggabungkan unsur-unsur desain. Semua prinsip harus ada dalam suatu desain agar semua desain yang kalian buat itu terlihat harmonis. Terus kita untuk minggu depan, karena kemarin sudah belajar tentang unsur, tentang prinsip, berarti minggu depan kita akan belajar tentang mendesain sebuah busana pesta dengan menerapkan unsur dan prinsip. Berarti yang harus kalian bawa apa? Sketchbook, terus pensil, penghapus, penggaris, pensil warna, peraut, drawing pen, jangan lupa untuk menebalkan desain kalian. Gitu ya. Sudah paham sampai sini untuk kegiatan minggu depan? Sudah. Kalau sudah, silahkan dikemasi bukunya, dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya silahkan LKPD-nya dikumpulkan dulu ke Ibu.
Mana kurang satu kelompok? Nah, sekarang kita duduk dengan rapi, kepalanya jangan diletakkan di meja. Kita akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang, Bu. Selamat siang, terima kasih untuk energinya hari ini. Kalian boleh mengikuti pelajaran lain setelah ini, setelah Ibu tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi